Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat demi memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Kami sebagai kelompok 3 yang beranggotakan Ahsanul Hidayat, Raihan Aulia Akbar, Dinda Nariska Tasane, dan Syafira Junia Ardani di sini akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance di dunia, Asia, dan Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, sedikit mengulas kembali bagaimana pengertian dari Good Corporate Governance. Good Corporate Governance itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah proses ataupun sebuah struktur yang sangat bermanfaat bagi sebuah perusahaan, di mana hadirnya Good Corporate Governance ini sendiri dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas sebuah perusahaan. Good Corporate Governance memang sangat berperan penting bagi kelangsungan perusahaan. Kita bisa melihat bahwa pada masa lalu, banyak perusahaan-perusahaan terkemuka yang tumbang akibat kurangnya aktualisasi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Nah, dari kejadian tersebut, banyak negara yang mempelajari sebuah pengalaman di mana mereka harus serius dalam Good Corporate Governance ini sendiri. Ada setidaknya 2 negara yang memang sangat serius dalam menangani hal tersebut karena mereka mengalami dampak yang cukup serius dari adanya kejadian tersebut. 2 negara tersebut adalah Amerika Serikat dan Inggris. Untuk Amerika Serikat dan Inggris sendiri, di mana mereka ini adalah negara-negara yang serius dalam menangani Good Corporate Governance, ada beberapa hal yang mereka lakukan sebagai bentuk keseriusan mereka dalam menangani hal tersebut. Untuk Amerika Serikat, mereka membuat peraturan undang-undang mengenai reformasi Good Corporate Governance yang disebut dengan Sarbanes-Oxley Act. Nah, Sarbanes-Oxley Act ini mewajibkan perusahaan melakukan pengungkapan laporan keuangan secara transparan, kemudian mereka diwajibkan untuk menggunakan auditor independen dan menerapkan standar auditing sesuai yang sudah ditentukan. Selanjutnya, Inggris mengeluarkan pendapat tentang reformasi persyaratan perusahaan publik. Pendapat tersebut dituangkan dalam sebuah makalah yang berjudul Modernizing Company Law. Nah, langkah kedua yang mereka lakukan adalah pemerintah Inggris membentuk komite-komite corporate governance, di mana komite tersebut menyusun laporan yang memuat pendapat dan saran dari seluruh orang tentang bagaimana cara memperbarui peraturan tentang corporate governance. Baik, setelah mengetahui bagaimana perkembangan dari Good Corporate Governance sehingga itu menjadi sebuah keseriusan bagi setiap negara yang ada di dunia dalam mengelola perusahaan mereka, kita lanjut pada penerapan Good Governance di dunia. Kita bisa mengambil beberapa sampel dari 4 negara bagaimana sistem Good Corporate Governance pada negara tersebut. Yang pertama itu ada Good Corporate Governance di Amerika. Untuk di Amerika sendiri, mereka menggunakan sistem pengelolaan Good Corporate Governance yang bernama outsider ataupun arm's length. Jadi pada sistem ini, investor tidak mencampuri urusan-urusan perusahaan dan mereka menyerahkan semuanya kepada pihak internal perusahaan. Jadi mereka ini percaya kepada pihak internal perusahaan untuk mengelola perusahaan mereka sebaik mungkin sehingga investor ini dapat meraih keuntungan dari menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Kemudian untuk di Jerman, sebagai upaya perbaikan dari Good Corporate Governance, mereka membuat sebuah badan yang dinamakan First Commission. Jadi First Commission ini bertugas untuk membuat suatu final report yang berisi rekomendasi, perubahan legislasi, dan berbagai tugas lainnya yang dapat memperbaiki kualitas dari Good Corporate Governance di Jerman. Kemudian Good Corporate Governance untuk di Inggris. Untuk Inggris sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mereka membuat komite di mana komite ini bernama Cadbury Committee. Jadi Cadbury Committee ini memiliki tugas untuk membuat rekomendasi mekanisme bagaimana Good Corporate Governance untuk bank ataupun perusahaan-perusahaan. Jadi mereka bisa menerapkan metode-metode tersebut kepada perusahaan mereka. Nah, semua rekomendasi yang telah dibuat oleh Cadbury Committee ini tertuang di dalam Cadbury Report. Selanjutnya, sebagai contoh terakhir dari sampel yang kita ambil untuk penerapan Good Corporate Governance di dunia itu adalah negara Prancis. Nah, untuk Prancis sendiri sebelum adanya reformasi Good Corporate Governance, dalam praktiknya biasanya kebanyakan perusahaan itu hanya memilih one tier board system sebagai Good Corporate Governance mereka. Nah, setelah dilakukannya reformasi Good Corporate Governance,
melalui Code of Best Practice yang memberikan beberapa pilihan kepada perusahaan. Jadi perusahaan ini sudah memilih beberapa metode lain dalam Good Corporate Governance mereka. Selanjutnya yaitu Good Corporate Governance di Asia. Yang pertama, pedoman Good Corporate Governance di Singapura. Metode pedoman Good Corporate Governance bersifat complete dan explain. Penerapan pedoman Good Corporate Governance oleh perusahaan hanya bersifat voluntary. Oleh karena itu, tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankannya. Akan tetapi, perusahaan harus menjelaskan beberapa alasan dengan rinci untuk tidak menerapkannya. Yang pertama yaitu ruang lingkup pedoman Good Corporate Governance, yang kedua ruang lingkup tata kelola perusahaan, yang ketiga board matters, yang keempat remuneration matters, yang kelima accountability and audit, yang keenam communication with shareholders, dan yang ketujuh disclosure of corporate governance arrangements. Yang kedua yaitu pedoman GCG di Malaysia. Pedoman GCG di Malaysia diterbitkan oleh Bursa Efek Malaysia yang bersifat complete dan explain, sehingga tidak terdapat sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan seluruh aspek dalam pedoman GCG. Namun, terdapat beberapa kewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan dari pedoman tersebut dalam laporan tahunan. Ada beberapa ruang lingkup dari pedoman GCG tersebut. Yang pertama yaitu the board structure, that is and effectiveness. Yang kedua, the audit committee and its challenges. Yang ketiga, assessing the risk and control environment. Yang keempat, effective oversight of financial reporting. Yang kelima, internal and external audit, eyes and ears of audit committee. Yang keenam, conflict of interest and related party transactions. Yang ketujuh, nominating committee, remuneration committee, and shareholder relation. Baiklah, saya Raihan Aulia Akbar akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga, pedoman GCG di Thailand. Metode penerapan pedoman GCG di Thailand bersifat complain or explain. Oleh karena itu, Stock Exchange of Thailand atau SET mengharapkan perusahaan untuk mengikuti pedoman GCG tersebut. Selain itu, perusahaan dapat mengadaptasi prinsip-prinsip GCG sesuai kebutuhan fungsional tiap perusahaan. Prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG perusahaan tercatat yang direkomendasikan oleh SET mencakup 5 kategori, yaitu 1. Hak pemegang saham. Yang kedua, perlakuan adil kepada pemegang saham. Yang ketiga, peran pemangku kepentingan. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Dan yang kelima, tanggung jawab Dewan Direksi. Baiklah, selanjutnya yang keempat, pedoman Good Corporate Governance di Filipina. Penerapan pedoman GCG di Filipina merupakan suatu kewajiban. Penegakan hukum atas pelaksanaan pedoman GCG tersebut dilakukan oleh Securities and Exchange Commission dan dapat dikenakan sanksi. Bursa Efek Filipina mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaporkan secara periodik mengenai kepatuhan terhadap manual tata kelola termasuk hal-hal yang belum dapat dipenuhi. Kegagalan untuk mengadopsi tata kelola perusahaan seperti yang ditentukan untuk perusahaan setelah pemberitahuan waktu dan alasan jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 100 juta dalam mata uang Filipina. Ruang lingkup pedoman GCG di Filipina yang pertama, the board governance, 2. Supply information, 3. Accountability and audit, yang keempat, stockholders right and protection of minority, 5. Evaluation system, 6. Disclosure and transparency, yang ketujuh, commitment to corporate governance, dan yang terakhir, administrative sanction. Dari krisis ekonomi yang sempat terjadi di Asia, sangat memberikan dampak yang buruk terhadap seluruh negara termasuk Indonesia.
Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank atau ADB menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Yang pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi. Yang kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Yang ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan. Yang keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal. Dan yang kelima, ketidakmemadainya pengawasan oleh para kreditor. Nah, tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahami secara luas dan prinsip-prinsip dan praktek good corporate governance oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Akhirnya, komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah rating implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor's, CLSA, PricewaterhouseCoopers, Moody's Morgan, and CalPERS. Lalu pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKJG dibentuk berdasarkan keputusan Menko Equin dan mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance yang pertama. Lalu mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan hingga perubahan yang terakhir itu dilakukan pada tahun 2006. Dalam penerapan Good Corporate Governance di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan turut berpartisipasi. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yang di awal tahun 2005 diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance telah menerbitkan pedoman Good Corporate Governance pada bulan Maret 2001. Pedoman tersebut kemudian disusul dengan penerbitan pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, pedoman untuk Komite Audit, dan pedoman untuk Komisaris Independen di tahun 2004. Semua publikasi ini dipandang perlu untuk memberikan acuan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance. Semua materi sudah dipaparkan, cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.